Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Sesuai judulnya, di video kali ini aku mau sharing terkait pengurusan Kartu Indonesia Pintar untuk perguruan tinggi atau lebih dikenal dengan istilah KIP kuliah. Nah, KIP kuliah ini merupakan bantuan pendidikan perkuliahan yang membebaskan pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi dan juga memberikan bantuan biaya kuliah atau biaya pendidikan. Nah, tidak hanya itu, pemilik KIP kuliah juga akan mendapatkan bantuan biaya hidup yang besarannya itu berbeda-beda. Adapun sasarannya yaitu untuk siswa lulusan SMA, SMK atau sederajat yang ingin melanjutkan studinya ke pendidikan tinggi, namun ia memiliki kendala ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menghadirkan program KIP kuliah yang bertujuan untuk memberikan bantuan pendidikan dan juga bantuan biaya hidup kepada penerimanya supaya tetap bisa mewujudkan mimpinya untuk berkuliah. Program KIP kuliah itu sudah mulai berjalan dari tahun 2020 yang lalu. Sebelumnya itu memang sudah ada bantuan pendidikan yang serupa namun namanya berbeda, yaitu dulu itu namanya bidik misi. Nah, untuk adik-adik kelas 12 khususnya yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, perlu ditegaskan ya bahwa KIP kuliah ini sifatnya sebagai bantuan pendidikan. Jadi tuh nggak semua peserta didik bisa mendapatkannya. Tentunya dengan kriteria dan juga persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, adapun syarat-syarat tersebut, syarat untuk bisa mendapatkan atau mendaftar KIP kuliah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Nah, maka kalau misalkan tahun 2022 ini, yang boleh mendaftar itu lulusan terbaru atau lulusan tahun 2022, atau lulusan tahun 2021 dan juga lulusan 2020. Dan itu pun tidak semua siswa dari lulusan tahun tersebut bisa ya, karena ada kriteria khususnya. Mumpuni secara akademik, tetapi dia itu memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi yang tentunya ada kartu-kartu pendukungnya, seperti misalnya memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS, atau berasal dari keluarga peserta program keluarga harapan atau yang dikenal PKH, berasal dari panti sosial atau dari panti asuhan, atau berasal dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, selain itu juga berasal dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan kedua orang tua atau wali itu paling banyak 4 juta tiap bulannya. Atau pendapatan gabungan orang tua dan wali itu jika dibagi anggota keluarganya itu hasilnya tidak lebih dari 750 per anggota keluarga. Nah, itu dari syarat-syarat itu apabila kalian memiliki kriteria di atas itu baru boleh mendaftar KIP kuliah. Nah, kalau tidak ada yang masuk dalam kriteria kalian, maka kalian tidak berhak mendaftar KIP kuliah. Nah, selain syarat tersebut, untuk yang mau mendaftar KIP kuliah itu juga bisa melalui syarat yang ini. Nah, ini tuh nggak semuanya ya, nggak buat semuanya, tapi khusus untuk yang mohon maaf disabilitas yang diterima di perguruan tinggi atau dari daerah 3T atau dari afirmasi itu dari Papua atau Papua Barat. Nah, kalau gitu gimana dong pengurusannya? Perlu teman-teman ketahui bahwa peserta didik pelamar KIP kuliah itu dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama adalah peserta didik yang sudah memiliki KIP sejak masih sekolah atau sebelum kuliah. Jadi misalnya itu udah punya kartu KIP kuliah dari SMP atau SMA gitu. Lalu kategori yang kedua yaitu peserta didik yang belum pernah memiliki KIP sama sekali. Namun, ia ingin mengajukan diri sebagai pelamar KIP kuliah. Kalau yang kayak gini tuh biasanya dari SMP atau SMA-nya itu bukan pemegang KIP kuliah ya. Tapi karena alasan tertentu sehingga kiranya dia itu membutuhkan bantuan pendidikan dari pemerintah untuk melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Nah, hidup kan nggak ada yang tahu ya, karena ibaratnya kan kehidupan itu kayak roda gitu, berputar. Kalanya ada di atas dan juga kalanya ada di bawah. Sehingga apabila ada teman kalian yang dulunya itu nggak punya KIP, terus waktu mau kuliah itu mengajukan KIPK, jangan dibully ya. Karena kan nggak ada yang tahu gitu permasalahan apa yang
tengah dihadapi dia dan juga keluarganya. Sehingga dia tuh mengajukan diri sebagai penerima bantuan KIP kuliah. Dan nantinya pun itu akan diseleksi kok. Jadi mana yang berhak menerima dan juga mana yang enggak gitu. Enggak serta-merta kalau ngajuin itu langsung di ACC, enggak. Nanti ada seleksinya. Dan terkadang pun sampai ada yang disurvei ke rumahnya langsung untuk memastikan dia itu benar-benar layak mendapatkannya. Dan kalaupun ada yang mengajukan tapi dia tuh nggak layak menerima, itu nanti juga akan ada konsekuensinya kok. Oke, adapun alur pengurusan KIP kuliah untuk seluruh jalur masuk seperti SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN, dan juga jalur mandiri atau seleksi mandiri itu dilakukan secara online ya, melalui laman KIP kuliah, yaitu kipkuliah.kemdikbud.go.id. Nanti akan aku cantumin di kolom deskripsi aja. Nah, selain melalui website, pendaftaran KIP kuliah juga dapat dilakukan melalui aplikasi. Yang pastinya kalau misalkan melalui aplikasi, kalian tuh harus mengunduh aplikasi tersebut, yaitu aplikasi KIP kuliah berbasis Android yang ada di Play Store. Dan penting banget buat diketahui, terutama bagi para peserta pendaftar KIP kuliah, bahwasanya penetapan penerima KIP kuliah itu ditetapkan oleh Puslapdik atas usulan perguruan tinggi setelah mahasiswa melakukan registrasi di perguruan tinggi tersebut. Jadi, pengumumannya itu diterima atau tidaknya itu setelah kalian menjadi mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Berarti alurnya itu kalian daftar dulu, terus masuk ke laman KIP kuliah Kemdikbud untuk mengisi borang atau formulir yang memuat pertanyaan terkait ekonomi, keluarga, terus ada biodata, prestasi, aset, atau kekayaan. Nah, nanti pun ada kolom khusus untuk melampirkan beberapa kartu seperti KK, KIP buat yang udah punya, atau SKTM buat yang belum punya KIP sebelumnya. Nah, buat kalian yang sudah memiliki KIP sewaktu sekolah, maka nanti itu di-scan atau difoto terus diunggah di laman yang sudah disediakan atau kolom yang sudah disediakan. Sedangkan untuk yang belum memiliki KIP sewaktu di sekolah, maka bisa mengurus SKTM ke pihak desa. Nah, untuk kasus yang kayak gini tuh tinggal apakah desanya itu mau mengeluarkan SKTM atau tidak. Karena desa juga nggak bisa sembarangan kan untuk mengeluarkan SKTM itu. Jadi, seandainya kalau misalkan kalian udah dapat SKTM dari desa, maka lembar SKTM itu tuh langsung difoto atau di-scan dan juga diunggah ke laman yang seharusnya diisi KIP. Jadi kan karena nggak punya KIP, jadi diganti dengan SKTM. Nah, di bagian akhir kalian mengisi jalur seleksi yang kalian ikuti untuk masuk ke perguruan tinggi sesuai jadwal ya. Kalau misalkan udah ngisi dan udah yakin betul, maka segera lakukan finalisasi. Dan jangan lupa pula untuk mengikuti seleksi yang telah didaftarkan pada laman KIP kuliah tersebut. Misalnya kalian ikut SNMPTN, atau SBMPTN, atau SNMPN, atau SBMPN, atau seleksi mandiri. Nah, kalau udah ikut seleksi tersebut, tinggal nunggu pengumuman apakah kalian diterima atau tidak. Nah, kalau misalkan diterima, maka pengajuan KIP kuliah kalian itu dilanjut untuk diseleksi oleh pihak perguruan tinggi tempat kalian mendaftar. Nanti dari pihak perguruan tinggi tersebut akan mengumumkan apakah kalian itu diterima sebagai mahasiswa dengan KIP kuliah atau tidak. Kalau misalnya diterima, ya kalian akan dibebaskan biaya pendidikan dan juga mendapatkan bantuan biaya hidup. Tapi kalau misalnya pengajuan KIP kuliahnya kalian ditolak oleh pihak perguruan tinggi, kemungkinan kalian akan langsung menjadi mahasiswa reguler atau mahasiswa yang membayar gitu. Dan tidak mendapatkan bantuan biaya hidup. Karena ditolak kan ya, jadi tidak bisa memperoleh KIP kuliah. Dan kalaupun nantinya ada ditemukan kecurangan, maka itu akan diproses sesuai kebijakan dari kampus tempat kalian mendaftar atau sesuai undang-undang. Itu kalau diterima ya seleksinya. Nah, gimana dong kalau misalnya seleksinya itu diseleksi SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN, atau diseleksi mandirinya itu tidak ada yang diterima sama sekali. Maka apabila tidak ada yang menerima kalian sama sekali, tapi jangan ya, maka seleksi KIP kuliahnya itu otomatis berhenti, tidak diproses lagi. Karena kan nggak lulus ya, nggak lolos, jadi ya mau tidak mau KIP kuliahnya juga dihentikan gitu, diganti yang lain yang lolos.
Oke, aku rasa cukup pembahasan mengenai pengurusan KIP kuliah. Kalau misalkan ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga mohon dikoreksi ya, dengan cara menuliskannya di kolom komen. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.